Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Jadi ketemu lagi dengan Pak Guru hari ini di tema 2, namun dengan muatan pelajaran yang lain, yaitu muatan bahasa Indonesia ya. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Itu kita akan bagi 2 video. Ini adalah video yang pertama dan nanti akan ada video bagian kedua. Untuk tema 2 ini bahasa Indonesia itu cuma 2 video ya, karena materinya memang agak sedikit dibandingkan yang lain ya. Jadi di video bagian pertama ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi dari bacaan melalui kalimat tanya. Nah, mengidentifikasi itu artinya kita mencari informasi dari bacaan melalui kalimat tanya. Kalimat tanya itu terbentuk dari kata tanya ya. Kata tanya mana? Misalnya di mana, bagaimana, siapa, kapan, dan lain-lain sebagainya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi itu yang kita akan pelajari hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di kelas 5B SD Impres Baraya 1. Masih bersama dengan wali kelasnya Muhammad Rizkal SPDMPD. Jadi anakku sekalian, selamat menyaksikan video berikutnya ataukah slide berikutnya. Jadi kita lanjut ya. Jadi anak-anakku sekalian, dalam kegiatan pembelajaran kita ini kita akan disajikan sebuah bacaan. Jadi nanti itu akan ada beberapa bacaan ya. Jadi mungkin judulnya akan beda-beda satu sama lain. Tapi kalau untuk kali ini saya jadikan sebagai contoh itu adalah bacaan yang ada di buku saja, di buku tematik tema 2. Itu silakan dilihat bukunya kalau mau lebih jelas lagi sambil mendengarkan penjelasan saya ambil dari sana, yaitu Kuldesak Lantaran Jeribu. Itu adalah bacaan yang ada di buku tema 2. Jadi dari bacaan inilah kita akan mengidentifikasi atau mencari beberapa informasi yang ada di dalam bacaan melalui apa? Melalui kalimat tanya. Jadi kita yang membuat kalimatnya. Kalimat tanya itu kita yang membuat. Jadi kita membuat pertanyaan dari kata tanya, yaitu di mana, bagaimana, siapa, kapan, dan lain-lain. Semua kita gunakan semua kalimat tanya. Kemudian kita bikin pertanyaan, lalu kita menjawab pertanyaan itu dengan mengambil informasi dari bacaannya, seperti itu ya. Jadi di sini ada contoh bacaan. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, Suetero kota diselimuti kabut. Seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tidak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan 2 anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya ke luar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di Kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon.
jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Jadi itu adalah bacaannya. Saya sengaja bacakan ya. Siapa tahu ada yang malas membaca, jadi saya bacakan lagi. Jadi tidak ada lagi alasan kalian untuk tidak belajar. Oke, kita lanjut. Jadi dari bacaan tadi itu kita akan menggali atau mencari informasi yang ada di dalam bacaan dengan cara membuat pertanyaan untuk bacaannya. Jadi kita buat pertanyaannya dan jawaban dari pertanyaannya itu kita ambil dari bacaan yang kita baca tadi. Contoh ya, dari bacaan kulesak lantaran jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Jadi kita pakai kata tanya itu ya, apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Jadi ini adalah contoh ya, ini cuma contoh. Jadi kita akan membuat pertanyaan melalui tabel ini untuk mendapatkan informasi dari bacaan tersebut. Contoh yang pertama, misalnya kata tanya apa. Jadi kita bisa membuat pertanyaan begini, apa penyebab asap di Riau? Nah, karena sudah ada pertanyaannya, kita akan cari jawabannya itu di bacaan. Jadi di sini kan ada pertanyaan, kita sendiri yang membuat apa penyebab asap di Riau. Jadi kita bisa mencari jawabannya di bacaan itu. Penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Dari mana kita dapat informasi tentang kebakaran hutan ini? Otomatis kita dapat informasinya itu dari bacaan yang tadi. Begitu maksudnya ya. Jadi masih banyak lagi. Jadi kita menggunakan apa ini, kata tanya apa ini, masih banyak yang akan bisa kita gali seperti itu ya. Kemudian kalau siapa, kita menggunakan kata tanya siapa. Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya ke luar kota dalam berita tersebut? Ya, berarti kalau siapa, otomatis kita akan mencari jawaban adalah nama orang, seperti itu ya. Jadi jawabannya itu kita cari di bacaannya. Narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota adalah berita tersebut. Dalam berita tersebut adalah bernama Asep Dadan Muhanda. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada lagi yang mau ditanyakan tentang siapa, misalnya ada tokonya ada 5 atau 4 atau 3, tanyakan lagi siapa yang ini, siapa yang ini. Nah, itu sesuai dengan bacaannya yang kamu baca tadi. Jadi kita akan mengambil informasi dari bacaan itu melalui pertanyaan yang kalian buat sendiri. Lanjut. Kata tanya di mana? Di mana berarti menanyakan tentang tempat ya. Di mana kebakaran hutan terjadi? Nah, berarti kita akan mencari jawabannya di bacaan itu. Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Jadi kita akan mendapatkan jawaban tentang tempat terjadinya kebakaran hutan itu. Oke, lanjut. Kita menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Nah, kita cari lagi jawabannya di bacaan. Nah, ternyata kita dapat jawaban dari bacaan itu. Sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Kalau ada lagi kegiatan lain atau yang dilakukan oleh masyarakat selain dari keluar dari wilayah Riau, tanyakan juga di situ. Masih menggunakan kalimat tanya bagaimana. Jadi tidak menutup kemungkinan ya cuma satu, bisa saja 2, 3, tergantung dari informasi yang ada di dalam bacaan tersebut ya. Jadi tidak mutlak juga sama, di mana 4, bagaimana 4, tidak mutlak juga. Kalau memang cuma satu kata tanya di mana yang menyatakan tempat di dalam, ya satu saja. Kalau memang misalnya tempatnya yang diceritakan dalam bacaan itu ada
5 atau 10 ya 10 juga, seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan berapapun jumlah pertanyaannya. Tapi kalau memang sedikit ya sedikit juga. Jadi jangan ikut pada jumlah yang ada di tabel ini. Ini kan cuma contoh saja. Kemudian lanjut mengapa. Kalau mengapa itu berarti dia menanyakan alasan, ya. Mengapa Langka meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Pasti ada alasannya. Jawabannya adalah kita cari di buku, ternyata dapat jawaban seperti ini. Langka meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena ingin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi, karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu alasannya. Jadi kalau mau lagi mencari informasi tentang alasan, buatkan lagi pertanyaan mengapa, seperti itu dan seterusnya. Jadi masalah jumlah pertanyaannya itu jangan terpaut pada tabelnya ya. Kalau memang cuma satu ya satu saja. Kalau misalnya di mana itu misalnya ada tiga saja. Kalau misalnya cuma satu ya satu saja. Misalnya kalau menanyakan tentang tokoh atau siapa, artinya menanyakan tentang tokoh atau pelaku. Kalau memang pelakunya cuma satu atau tokohnya cuma satu ya satu saja. Kalau memang dua ya buat dua, seperti itu. Oke, untuk penjelasannya cukup sekian. Kalau tugasnya mungkin minggu depan ya. Jadi hari ini penjelasan dulu. Tugasnya itu insya Allah minggu depan. Jadi cukup materi hari ini. Sekian. Ini video yang pertama. Kemungkinan minggu depan ada video lagi yang terakhir untuk bahasa Indonesia tema 2 sekalian dengan tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.